Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai bahan kimia dan penanganan limbah. Oke, boleh disimak ya, teman-teman. Untuk set pertama itu ada tingkat kemurnian bahan kimia. Nah, tingkat kemurnian bahan kimia ini ada reagen. Reagen ini merupakan zat kimia yang digunakan di laboratorium, sekolah, atau universitas. Yang kedua ada farmakeutika atau yang disebut pharmaceuticals, yaitu zat kimia yang digunakan untuk obat-obatan. Kemudian yang ketiga ada zat diagnosis, yaitu zat kimia untuk keperluan diagnosis yang digunakan dalam bidang kedokteran. Kemudian ada zat kimia bidang pertanian atau disebut agrochemical, yaitu zat kimia yang digunakan dalam bidang pertanian. Ada zat warna. Zat warna ini digunakan untuk warna sebagai bahan celup dalam bidang industri tekstil. Kemudian ada pigmen. Pigmen ini biasanya digunain buat pembuatan cat. Nah, selanjutnya ada derajat kemurnian bahan kimia. Yang pertama ada LG. LG ini singkatan dari laboratori reagen grade atau derajat kemurnian laboratorium. Zat-zat LG kok untuk kerja analitik dan kuantitatif di SMA. Kemudian ada BG. BG ini Batch Reagent Grade, merupakan kemurnian yang pantas untuk penggunaan percobaan biasa di laboratorium. Yang terakhir ada TG. TG ini singkatan dari Technical Grade atau derajat kemurnian teknik yang standar. Terus kemurniannya ini dapat diterima secara komersial dan dianggap tidak mengandung kotoran-kotoran yang akan berpengaruh pada penggunaan umum zat itu dalam eksperimen. Nah, slide selanjutnya itu ada zat kimia berdasarkan kemurniannya. Yang pertama ada proanalis. Proanalis atau guaranteed reagent atau analar merupakan zat kimia yang termasuk kelompok yang memiliki kemurnian tinggi, yaitu 99%. Kemudian yang kedua ada chemical pure. Chemical pure ini merupakan zat kimia yang termasuk memiliki kemurnian rendah sekitar 90-95%. Yang ketiga itu ada kemurnian teknik atau technical grade. Kemurnian ini dimasukkan dalam kemurnian yang paling rendah. Nah, selanjutnya ada bahan kimia berdasarkan bahayanya. Yang pertama lambang F. Lambang F itu zat kimia yang mudah terbakar. Contohnya ada fosfor, karbon difulda, dan senyawa organik yang mudah menguap. Lambang X atau kita sebut harmless iritasi, zat ini mudah mengiritasi. Contohnya kayak zat padat, NaOH, KOH, CaC12, asam sitrat, dan fenol. Zat cairnya itu yaitu berbentuk H2SO4 dan Br2. Kalau zat gasnya berbentuk C12 dan NO2. Sementara lambang T atau toksik artinya zat yang bersifat racun. Contohnya anilin, benzena, uap raksa, uap bromin, toilena, uap klorin. Lambang E atau eksplosif yaitu zat kimia yang mudah meledak. Contohnya ada hidrogen peroksida yang pekat, ada asam peroklorat dan logam natrium bila bereaksi dengan air. Lambang O atau disebut dengan oxidizing substances, zat ini mudah mengoksidasi. Contohnya ada KMNO4, KClO3, K2CrO4, K2CrDO7, HNO3, HNO2, H2NO2 encer. Yang terakhir ada lambang C atau corrosive, yaitu zat kimia yang mudah merusak jaringan atau peralatan. Contohnya ada NaOH, ada bahan KOH, HCl, H2SO4, femol, terus cairan cuka, glasial, dan asam sitrat. Ini merupakan sifat-sifat dan bahan kimia berdasarkan simbol. Yang tadi ada eksplosif, oxidizing, terus ini ada gambar extremely flammable atau mudah terbakar. Selanjutnya ini ada penanganan limbah bahan kimia.
Yang pertama ada labelisasi botol atau wadah limbah, tempat penyimpanan limbah, kondisi tutup menutup wadah, pemisahan tempat penyimpanan wadah, dan penimbunan atau pengolahan limbah. Cara memisahkan limbah kimia di laboratorium. Nah, caranya ini jangan menyimpan bahan kimia atau limbah berdekatan dengan satu sama yang lain. Yaitu untuk satu, asam dengan basa. Yang kedua ada bahan organik dengan asam. Yang ketiga senyawa sianida, sulfida atau arsen dengan asam. Yang keempat ada logam reaktif atau bentuk serbuk dengan material yang mudah terbakar. Yang kelima ada merkuri atau perak dengan senyawa yang mengandung amonium. Demikian materi yang saya sudah sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton video saya. Terima kasih. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.